berselisih. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Melainkan mereka berselisih setelah perkara yang datang akan mereka oleh ilmu pengetahuan. Semua tahu, semua agama tahu. Nasrani, Yahudi, Islam, semua asalnya agamanya tauhid. Gitu. Udah tahu. Allah yang kasih tahu. Makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Jadi setelah turun nih, alladzina utul kitab nih, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang diberi Taurat, utul Taurat wal Injil dan Yahud dan Nasara. Orang-orang yang ahli kitab atau penganut yang diberi Taurat, Injil dari kalangan Yahudi dan Nasrani fi Islam, dalam agama Islam, mereka itu berselisih. Wa angkaru nubuwata Muhammad. Mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka katakan nahnu ahaqqu bin nubuwah fi Quraisy. Kata orang-orang Yahudi, kata orang Nasrani, kita yang lebih berhak dengan kenabian. Orang Bani Israil lah yang berhak. Kata orang Nasrani yang berhak, bukan Nabi Muhammad. Daripada orang Quraisy, Nabi akhir zaman itu harusnya dari kalangan Bani Israil. Gitu. Gak ada yang mengklaim Nabi akhir zaman itu dari tanah Jawa, nggak ada. Kalau ada itu udah menyalahi, gitu. Nggak ada di tafsir, kagak ada di Quran, gitu. Beda kalau orang Jawa jadi nabi, ya nabi, gitu ya. Ya namun ummiyun. Kenapa mereka iri terhadap bangsa Quraisy? Rasulullah itu lahir dari suku Quraisy, dari keturunan Quraisy. Mengapa mereka begitu? Karena bangsa Arab itu ummi. Ummi itu buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Tapi tidak semuanya, enggak semuanya ummi. Golibnya kebanyakan orang Arab itu ummi, Baduy, orang Baduy. Tapi orang-orang bangsawan mereka ahli tulis. Seperti Muawiyah, sahabat Nabi, itu katib, bukan juru tulis, orang Arab. Jadi nggak semuanya orang Arab itu. Mereka iri, mereka itu jadi menghinakan sesuatu yang mulia, mengukur dari sesuatu yang hina dari kalangan itu. Memang bangsa Arab dulu tertindas. Setelah lahirnya Rasulullah SAW, maka bangsa Arab jadi mulia. Gara-gara satu orang jadi mulia semua. Kata Syekhuna Maimun Allah yarham, kata Mbah Maimun, dulu bangsa Arab itu tertindas. Dulu bangsa Arab itu paling rendah. Tapi setelah lahirnya Rasulullah diangkat derajat. Jadi makanannya jadi paling mulia. Coba aja sekarang ukur makanan Arab sama makanan Indo, nasi uduk sama nasi mandi. Orang pilih mana? Tuh, diangkat sama Rasulullah. Didatangkan semua juru masak dari India. Makanya namanya mandi, kabuli, terus biryani. Itu nama-nama dari India, Pakistan. Didatangi juru masak di zaman Rasulullah. Dan menjadikan bangsa Arab itu lebih mulia, lebih baik daripada kaum Sabah. Dari kerajaan Sabah yang dituliskan di dalam Al-Quran itu peradaban yang paling hebat. Tapi setelah lahirnya Rasulullah, bangsa Arab jadi orang. Begitu. Itu sunatullah. Nabi akhir zaman lahirnya di Arab. Nabi akhir zaman lahirnya di Arab hingga mereka gedeg. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi gedeg. Kenapa enggak di kita? Nah, itu kenapa lahirnya di Arab? Begitu tuh. Makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Bitauhid. Mereka tahu tentang tauhid. Mereka tahu sifat-sifatnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-ilm di sini sebagaimana disebutkan di awal-awal. Al-ilm di sini ilmu bina'ti Nabi Muhammad SAW. Mereka mengetahui sifat-sifatnya Rasulullah di kitab-kitab mereka. Dari awal sampai akhir setiap dikebet ada tentang Rasulullah. Setiap dikebet ada. Hingga disebutkan di dalam kitab Tamhidul Ghafilin di akhir-akhir ada satu pendeta, satu ahli kitab masuk Islamnya itu gara-gara nyobek setiap ada nama Rasulullah dia disobek kitab.
baca lagi ada tentang sifat Rasulullah, disobek lagi kita, disobek sampai akhirnya penasaran, ini siapa ini? Namanya selalu tertulis di kitab-kitab zaman dulu, di kitab-kitab langit, kitab sama. Akhirnya cari-cari tentang Rasulullah, ternyata waktu itu Rasulullah sudah wafat. Nangis karena ketinggalan tentang manusia yang agung, ya, mengetahui manusia yang sangat sempurna. Yang dia kenal itu bukan lagi katanya, dia baca sendiri. Mulai dari rambut sampai ujung kaki, semua sifat Rasulullah itu disebutin di Injil, disebutin di Taurat. Bahkan dikatakan lebih kenal Rasul ketimbang anak mereka, karena sifat Rasul tentang alisnya, tentang matanya, tentang hidungnya, tentang telinganya, tentang pipinya, tentang lehernya, pundaknya, semua tentang Rasulullah disebutin dalam kitab Taurat. Bagaimana orang tidak rindu, semua sosok keindahan disebutin. Cuma karena gede disobek dirubah, gede disobek dirubah, gitu tuh. Dan disebutin dalam ibadah majamul ilmu bagian ay hasad, hasud. Kenapa mereka enggak mengaku Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka gede, hasud, benci, enggak terima tentang Rasulullah. Orang yang tidak terima tentang Rasulullah, setinggi apapun derajatnya, bahkan di ahli kitab itu ulamanya Yahudi dan Nasrani, ahli kitab sekalipun, kalau di dalam hatinya tertanam kebencian, ketidaksukaan terhadap Rasulullah, baik terhadap namanya, baik terhadap ajarannya, baik terhadap keturunannya, apalagi terhadap sosoknya Rasulullah SAW, maka udah terhapus dari diwan syafaat, terhalang daripada catatan syafaatnya Rasulullah dunia dan akhirat. Begitu, dunia dan akhirat. Bahkan di dalam kalamnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Sumdud Durar, beliau katakan, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air itu sebagian dari waton. Di situ kata Habib Ali bukan waton tanah air secara umum, tapi waton di situ adalah Al-Madinah. Hubbul watan minal iman, ay hubbul Madinah minal iman. Satu cerita, ada orang datang ke Madinah, entah itu ziarah, umrah ataupun haji. Pas di Madinah dia mencicipi anggur Madinah di pasar atau tanamannya. Habis itu pas dicicipin, rasa anggurnya itu agak-agak asam. Biasa manusiawi kalau kita nyicipin sesuatu yang gak enak, gimana rasanya? Meremelek kan? Itu makan anggurnya asam. Pas mimpi melihat Rasulullah, enggak ditegur, enggak apa, malah dilemos. Kenapa sih? Gitu tuh. Minta maaf sama Rasulullah, saya kenapa ada kamu menghina anggur Madinah. Anggurnya aja dihina, dalam arti dihina emang karena asam kan. Itu Rasulullah tersinggung. Itu Madinah, yang terkait dengan Madinah. Makanya kalau kita belum punya adab, nanti dulu dah. Ntar kalau udah bisa, ya ada kita di Mekah dan Madinah, baru pergi ke sana. Dan ke tempat-tempat suci kayak Tarim, dan kalau udah bisa kita jaga adab baru. Begitu tuh. Atau kita niat, ya Allah saya mau semua, saya ada dan jaga, jangan sampai disuruh kebablasan, gitu tuh. Imam Malik aja nggak pernah di Madinah itu naikin kendaraan karena malu sama Rasulullah. Nggak pernah pakai sendal di Madinah karena malu sama Rasulullah. Kita berak di Masjid Nabawi, kadang kentut di Madinah, gitu tuh. Kalau udah ada malu kita di Madinah itu, karena ada sosok yang mulia. Gitu. Apa aja yang tentang Rasulullah jangan sampai di hati kita, Madinah begini atau begini. Biarin kita melihat apa kayak di Madinah, jangan hina. Kenapa? Karena ini berdekatan dengan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main ciprat-ciprat aja, jangan main selfie-selfiean gitu tuh ya. Sebelum kita itu benar-benar udah itu. Kadang-kadang
kubbatul khadra ditaruh di belakang kita selfie, membelakangi Rasulullah. Selfie dengan gembiranya, dengan senangnya dikirim ke status, dia lagi ngebelakangi kubbatul khadra. Jangan di belakang Rasulullah. Begitu tuh. Jangan sampai kita mewarisi sifat-sifatnya orang Yahudi dan Nasrani yang menyimpan kebencian, hasud atau sedikit tidak suka. Bagi banyak sedikit tidak suka tentang Rasulullah, maka udah berantakan. Begitu tuh. Contohnya orang Yahudi itu orang terbaik. Suku Bani Israil itu orang disebutin di Al-Quran suku terbaik. Mereka itu cerdas-cerdas. Mereka sanggup hafal Quran 40 hari. Kita sampai begini belum hafal. Mereka 40 hari hafal. Tuh, kalau ngomong hafal, orang Yahudi itu cerdas. Hafal, tapi taufik itu mahal. Gitu ya. Untuk mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa, untuk mengakui Rasulullah itu sebagai Nabi akhir zaman dan paling afdalnya makhluk, itu taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu. Bahkan sampai sekarang pun hal-hal tentang Rasulullah itu, detailnya tentang Islam disimpan di Vatikan, disimpan di sana. Bahkan yang kotak yang buat melantik, paus apa hiu itu, buat melantik paus itu isinya apa tahu? Al-Quran. Mereka tahu Al-Quran itu bukan kitab sembarangan. Malah kita yang nyembarangin Al-Quran, gitu ya. Al-Quran taruhnya di jom atau gitu tuh. Al-Quran taruhnya di mana? Di jom ya, di box itu. Al-Quran harus dijunjung tinggi. Orang-orang yang pakar-pakar, para profesor di luar itu, yang ahli-ahli kitab, mereka tahu tentang kandungan Al-Quran, mereka tahu tentang kemukjizatan Al-Quran, mereka tahu tentang Rasulullah, mereka tahu. Cuma satu penyakit mereka, bagian. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian. Bagian itu maknanya zalim, ayat di dalam tafsir ayat hasadan, hasud. Mereka hasud minal kafirin, daripada orang kafir, bainahum antara mereka, hasud, pengen jadi pemimpin. Hasud, negara mereka sudah hasud. Dari dulu diceritain aku kita tuh hasud, pengen ini, Yahudi pengen tertinggi, Nasrani pengen tertinggi, hasud. Jangan diwarisi ya kita. Saking pengennya kedudukan, hasud akhirnya. Ya, saling benci. Itu. Ulama sama ulama aja, ulama ini hasud jelek. Ada ilmu kok hasud. Hasud tuh tamanni zawalin nikmat, ngarep-ngarep hilangnya nikmat, dari nggak terima orang dapat nikmat, namanya hasud. Ya, RT sama RT hasud, RT hasud, RW sama RW hasud, gitu tuh. Nggak boleh. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan ay minal kafirina bainahum, hasud, rebutan kekuasaan. Rebutan kekuasaan di kalangan pendeta sendiri pun begitu, saling jatuh menjatuh. Itu dari siapa? Dari mereka. Apa tujuannya? Nggak ada lain selain dunia, popularitas, pujian, duit dan segala macam fasilitas. Tuh, kalau niatnya udah dunia, udah salah aja. Begitu tuh ya, udah salah. Kang beca maksudnya tukang beca, gitu. Udah tahu beca rodanya cuma 3, tambahin 1 lagi, hasud. Saya nggak mau, saya harus 4 rodanya. Tuh kalau udah hasud tuh hilang akal udah. Gitu tuh, beca roda 3 tambahin 1, akhirnya nggak bisa belok. Gitu ya. Kalau udah hasud begitu, hilang tuh. Ulama sama ulama, walaupun ulama gede, kalau udah hasud hilang ilmu dan akalnya, udah nggak main akal udah. Nyari dukun santet. Gitu akhirnya. Nah ulama sih jadi dukun santet, gitu tuh ya. Tuh gara-gara hasud. Sifat hasud itu warisan. Warisan siapa? Warisan daripada syaitan, daripada iblis. Iblis itu abu jin dalam surat Al-Kitab.
Iblis itu ahli ibadah. Ibadahnya bisa di surga, bisa di langit, bisa di bumi. Ribuan tahun, tapi gara-gara hasud hilang. Ya, innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasud itu bisa melenyapkan kebaikan seketika, seperti api melalap kayu bakar. Hasud bukan kayu bakar, rokok kalau dibakar hari cepat habisnya. Begitu tuh orang kalau hasud cepat hilang kebaikannya. Gitu tuh, hasud itu bahaya, warisan iblis. Bal yang bainakum wa may yakfur bi ayatillah. Siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, fa inna Allaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu sari'ul hisab, itu yang cepat menghisabnya, ayat mujazati lahu, tegaknya membalas. Siapa yang kufur terhadap tanda-tanda kebesaran ini alam semesta, ayat Allah, ayat kaunnya, jangan dikufuri ini. Kita dikasih matahari, dikasih bulan. Kalau di dalam kitab Hasyiah Al-Hudi ala Syarqawi, fungsinya bulan Allah ciptakan buat memaniskan buah, fungsinya matahari buat mematangkan buah. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakannya ada fungsinya. Matahari itu buat matang, bulan itu buat manis. Begitu tuh ya. Di dalam kitab itu diadopsi oleh orang-orang filsafat. Hingga ada orang yang menyembah matahari, hingga ada orang yang menyembah bulan. Kayak agama apa yang menyembah matahari? Shinto, gitu, Shinto gendeng. Ya, ada yang menyembah laut, ada yang menyembah pohon. Begitu. Padahal yang membuat matang itu Allah, yang membuat manis itu Allah. Disebut di awal ayat tauhid syahidullah wa annahu la ilaha illallah. Tapi sama orang-orang yang mengagung-agungkan akal, mereka mengatakan matahari yang bikin, api lah yang bikin. Orang majusi tuh, orang yang kagak kenal, orang yang kagak tersentuh oleh rahmatnya Rasulullah, yang tidak tersentuh oleh hidayahnya Rasulullah, mereka hidup kayak binatang, nggak kenal Tuhannya. Jadi beruntung nih kita nih, walaupun kita begini adanya, kita masih kenal Allah, karena masih tersentuh dengan syafaatnya Rasulullah, tersentuh dengan rahmatnya Rasulullah. Tapi tidak serta-merta inna dina indallahil Islam, kita dapat Islam juga serta-merta. Ada wasilah, ada perantara. Siapa perantaranya? Orang tua kita, perantara kita. Jangan dilupakan jasa orang tua kita. Kita dulu sebelum kenal apa-apa orang tua. Orang tua. Mau orang tuanya biasa aja, atau orang tuanya lagi demen, atau orang tuanya biasa, anaknya luar biasa, jadi Superman, bapaknya Superman, tetap orang tua itu di atas segalanya. Walaupun anaknya wali segede-gedenya, rajanya wali, lang, tetap di bawah orang tua. Karena yang melahirkan engkau ke dunia Allah kasih lewat orang tua. Jadi orang tua itu di atas segalanya. Jangan dilupakan jasa orang tua. Jangan mentang-mentang udah jadi kiai, udah jadi habib kalian, sama orang tua kagain, kagak opel, malah kayak kan orang tua. Dina indal Islam memang Rasulullah itu jasanya, jasa terbesarnya. Tapi ada juga di atas, di bawah itu orang tua kita. Terus guru kita, guru-guru kita yang dulu para pejuang-pejuang Islam mempertahankan Islam sampai kita bertauhid, sampai kita mengenal tentang sholat, sampai kita mengenal tentang Rasulullah, sampai kita mengenal tentang sifatnya Rasulullah, sampai kita mengenal tentang ajaran Rasulullah, sampai kita mengenal tentang tanahnya Rasulullah, bisa umrah, bisa kemana. Biasanya para guru yang ada di sini, guru-guru yang jasa mereka tidak terbalas, yang ada di tanah Betawi. Ini yang bangun mushola berjasa, yang mewakafin tanah berjasa, lingkungan yang menjaga berjasa.
Tuh, inna dina inda Islam enggak sepenuhnya. Enak kita udah Islam. Lihat nikmat Allah. Wa may yakfur bi ayatillah fa inna Allah sari'ul hisab. Jangan lupa kita tahu para ayat kaumnya. Para ulama, para wali yang menjaga bumi. Kalau Allah umulan dekat terjibal, kata Imam Haddad. Wali-wali kutub, wali-wali yang menjaga. Jadi kalau nggak ada wali, hancur dunia. Hancur dunia. Wali yang mewarisi sirnya Rasulullah SAW. Terutama wali kutub yang menyandang bala. Jadi bala sebelum turun ke bumi, turun dulu ke wali-wali. Sepakat semua, ayo. Begitu tuh. Udah itu nggak kuat turun ke bawahnya. Turun lagi yang ringan sampai kita paling pilek, paling pusing, paling galau. Itu udah paling kecil nih biasa. Yang paling gede yang menerima itu wali kutub. Imam Sya'rani katakan dalam satu kitabnya itu, dia katakan andai kata ini bala diturunkan di gunung meleduk, tapi Allah turunkan dulu bala ini ke wali kutub hingga tertahan bala. Jasa mereka itu juga ayat begitu. Itu ayat-ayat tukang sapu yang sering ngebersihin masjid, nah itu juga berjasa. Yang sering terus yang penyedia fasilitas ibadah itu juga berjasa. Jadi setiap apa yang ada di alam semesta ini itu ayat Allah. Jangan diingkari, jangan dikufuri. Amma yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'un. Dan ayat terbesarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kufur dengan Rasulullah, siapa yang kufur dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu cepat dihisabnya, cepat dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat terbesarnya. Ayat terbesarnya ciptaan Allah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kufur. Kalau kita udah belajar tentang tauhid, belajar tentang tauhid, belajar tentang sifat 20, belajar tentang sifatnya Rasul, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Itu tuh yang terpenting mah. Gitu. Biar kita tidak kufur, biar akidah kita terjaga. Karena banyak Islam banyak, aliran Islam ini terbagi 70 berapa? 72 atau 73? Hah? 73 golongan. Yang masuk ke surga, yang masuk ke dalam syafaatnya itu apa doang? Mereka yang mengikuti ajaran Rasul dan sahabat yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka yang menganut si akidah Asy'ari dan Maturidi. Kalau singkatnya mah sifat 20. Yang ngaji sifat 20 selamat. Habib Usman karangannya tipis tentang yang wajib-wajib, yang penting. Itu bisa nyelamatin orang. Orang Betawi, orang mana-mana. Itu orang Betawi dulu ngaji tauhidnya gak tinggi-tinggi sifat 20, tapi penjabarannya luar biasa. Tuh menjaga akidah keturunannya dengan sifat 20. Biar apa? Biar tidak masuk ke dalam kategori wa may yakfur bi ayatillah. Biar enggak kufur. Biar kagak kufur. Kufur itu ada yang jali, ada yang khafi. Yang jali jelas nyembah selain Allah itu kufur. Nyembah kewonan, terus nyembah apa? Nyembah matahari, gitu tuh. Terus nyembah bulan murtad, nyembah api murtad, bahkan nyembah manusia murtad, mendewa-dewakan manusia itu murtad. Dan kitab Sulam Taufik menjelaskan. Ada yang kufurnya kufur khafi, nggak terasa itu mengandung kekufuran. Apa contohnya? Menganggap ada sesuatu di alam semesta ini memberi pengaruh. Air bisa nyegerin, terus api ngebakar, pisau potong, apalagi makan ngenyangin, obat nyembuhin. Kita ngeyakinin obat itu nyembuhin, kufur nggak terasa. Nah,
Kita kudu ngaji tauhid biar nggak masuk ke dalam ayat wa may yakfur bil ayat. Siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah? Ayat Allah Al-Quran, ayat Allah Taurat, ayat Allah Injil, ayat Allah, dan segala apa yang Allah ciptakannya, jangan kufur, harus disyukurin. Gitu, syukur kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita sehari aja nggak dikasih matahari, ya cucian pada demak begitu tuh, ya alhamdulillah, karena ini nyuci udah sehari kagak kering makanya demak, makanya ke kantor akhirnya bau kan. Alhamdulillah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Listrik juga itu nikmat. Alhamdulillah di Indonesia semuanya itu berlimpah nikmat. Cuacanya nikmat. Boleh tanya nih santri tarim nih. Ini ditarik, panasnya udah kayak neraka bocor. Udah kayak ditampolin kita. Terus mati lampu hampir 6 jam mati lampu, udah panas mati lampu, gak ada AC, gak ada kipas, kayak apa itu? Panasnya 46 derajat. Di kita kipas ada, ya, terus AC ada, cuacanya gak panas. Alhamdulillah kita berusaha, bersyukur kita mah. Semuanya ya Allah nikmat semua. Indonesia semuanya nikmat. Gitu tuh. Mau ngedoh banyak pohon di sana, mana ada pohon? Susah. Begitu tuh. Maka jangan sampai kita kufur nikmat. Alhamdulillah kita banyak nikmat. Cuma orang sana bersyukurnya luar biasa. Hebatnya orang sana sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kakinya sakit, pincang, sama sholat luar biasa. Mau sholat jamaah, kadang mau bangun aja susah, tapi mereka begitu tengah malam bangun. Begitu. Kita yang bangun males ya, yang bangun. Gitu. Mereka udah jam 2, udah jam 2 udah siap-siap ke masjid. Gitu. Kalau kita yang ada cuma HP-nya kok nggak ada. Soalnya banget HP-nya orang Indonesia mah. Gitu. Kalau orangnya agak begitu, kurang bersyukur. Alhamdulillah semuanya ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam wa may yakfur bi ayat. Siapa yang kufur, yang ingkar dengan ayat Allah, maka sungguhnya Allah itu saja. Termasuk ayat Allah. Orang-orang saleh, para wali. Jangan sampai kita kufur. Bahkan ada satu ulama katakan ingkar dengan keramatnya wali itu kufur. Seperti kita ingkar dengan mukjizatnya Rasul, kufur. Gitu. Ada dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waktu masih nyantri, ada 3 orang. Syekh Abdul Qadir sama temannya 2. Di situ ada seorang wali terkenal, ada wali gede. Ini 3 orang ini mau ziarah. Yang satu niatnya mau ngetes, wali, saya mau ngetes. Yang satu niatnya mau dunia. Yang satu niatnya mau ambil barokah. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mau ambil barokah. Jalan-jalan bertiket. Yang satu gak percaya, ingkar. Wali itu ayat min ayatillah, salah satu ayat daripada ayat Allah. Yang kedua dia pengen dunia. Yang ketiga Syahul itu emang benar-benar mau ngambil madad dari Tuhan kita. Langsung ditebak kamu bakal meninggalkan su'ul khotimah. Yang ingkar begitu. Kamu bakal dapat dunia sejauh mata memandang. Dan kamu yang ketiga akan diizinkan oleh Allah untuk mengucapkan seluruh wali ada di bawah telapak kaki. Kenyataan omongannya. Hati-hati kita ziarah ke wali kalau kita belum punya etika yang kuat. Wali sebegitu, gitu tuh. Artinya kenyataan yang satu menikah dengan orang Muslim, orang kafir, menikah tergila-gila dengan anaknya orang kafir, meninggal dan dia harus masuk Kristen, harus masuk agama itu dulu sebelum menikah. Habis menikah. Kenyataan ilmu ada di dadanya, tapi ingkar sama kewalian, ingkar sama ayat Allah, begitu. Nomor 2 begitu, kamu akan dapatkan harta sejauh mana. Benar. Syekh Abdul Qadir udah ma'ruf di manaqibnya. Kullu wali
atas riqab wali waliyah, berada di atas pundaknya wali laki dan perempuan seluruh dunia. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngomong begitu tuh, waktu itu di zamannya Abu Madyan Al-Maghribi. Abu Madyan ini wali kutub di Maghrib, Maroko. Ketika Syekh Abdul Qadir ngomong begitu, semua wali nunduk. Karena telapak kakinya Syekh Abdul Qadir berada di atas kepala, atau di atas lehernya semua wali seluruh dunia. Di bawah telapak kakinya Syekh Abdul Qadir. Begitu tuh. Tuh, kalau kita datang ke orang soleh dengan i'tidal, dengan niat yang baik, dapat. Tapi kalau ingkar, wa may yakfur bi ayatillah fa inna Allaha sari'ul hisab. Siapa orang yang kufur dengan ayat Allah, maka sesungguhnya balasan Allah bisa begitu. Nah, kita dikasih nikmat, itu juga ayat daripada ayat Allah. Jangan kufur. Kasih nikmat, fasilitas, pengajian. Mau sama siapa nih ngajinya? Pengajian begini doang. Kufur. Kufur sama ayat Allah. Kenapa? Pengajian itu ayat min ayatillah. Jangan lihat pengajiannya, jangan lihat siapa yang ngaji, jangan lihat pengajian musola. Jangan. Itu ayat min ayatillah. Ngaji gitu doang sih. Wa may yakfur bi ayatillah fa inna Allaha sari'ul hisab. Akhirnya pas meninggal orang ada yang ngelawan. Lagi keremehin masjid al-Ikhwan. Tetapi yang paling rapi dari sini. Ngatain, udah kagak bakal ditahlil itu tuh, begitu tuh. Pemain yang furbi ayatillah, fa inna Allaha sari'ul hisab. Jangan kufur sama ayat-ayat. Dikasih nikmat motor apa? Motor Supra, syukurin, jangan dikufurin. Lihat di sana masih ada orang nyeker, di sana masih ada orang naik sendal. Ini dikasih Supra pengen PJX. Kasih PJX, pengen lagi motor balap gitu. Tuh, kalau enggak syukur nikmat begitu. Wa may yakfur bi ayatillah fa inna Allaha sari'ul hisab. Begitu banyak ayat-ayat ya. Orang tua kita, guru kita, orang-orang soleh itu ayat min ayatillah. Wa may yakfur bi ayatillah fa inna Allaha sari'ul. Dan yang paling besarnya ayat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mensyukuri Rasulullah? Banyakin sholat. Cara mensyukuri Rasul itu banyakin sholat. Karena perintah Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Akal kita ayat min ayat. Akal kita ini ayat min. Bagaimana cara mensyukurinya? Digunakan buat apa? Buat ngaji. Badan sehat digunakan buat beribadah. Begitu tuh. Itu namanya mensyukuri ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat Allah itu ya yang harus disyukur. Alhamdulillah gitu tuh. Pakai sarung BHS, alhamdulillah, ayat min ayat. Pakai sarung atlas, ayat min ayat. Pakai sarung apa aja, syukurin. Gitu tuh ya. Apa yang Allah kasih itu kita bersyukur. Kita jangan kayak orang Yahudi, Nasrani gitu tuh. Mereka enggak bersyukur, kufur sama ayat-ayat Allah. Wa may yakfur bi ayatillah fa inna Allaha sari'ul hisab. Ayat menjazatillah. Termasuk kufur terhadap wali itu terhadap ayat Allah. Kita ingkar terhadap wali yang udah meninggal. Ada nggak orang yang menghinakan kuburan wali? Hah? Ada nggak? Nah, ini kuburan yang banyak banget kuburan. Siapa yang nyembah? Kita agak nyembah. Kita berdoa. Siapa orang yang kufur dengan ayat Allah? Wa min ayatillah dharihus shalihin. Kuburan orang-orang saleh. Siapa yang kufur dengan ayat Allah, maka banyak orang yang mengkritik, terutama akidah-akidah yang menyimpang, mengkritik tentang ayat-ayat Allah, tentang asar-asarnya orang saleh, asarnya para nabi, mengkritik, akhirnya kena balasan, kena badan. Maka hati-hati aja, ikutin aja orang dulu nggak macam-macam. Itu orang dulu biasanya nggak macam-macam sahabat. Fa'in hajuka, maka jika mereka mendebat, ya, maka jika orang-orang kafir mendebat engkau wahai Muhammad, khasamaka kufar, akhirnya
memusuhi, mendebat akan oleh orang-orang kafir. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fitini dalam agama. Kalau mereka debat, mereka paling tahu debat tentang agama. Fakul, katakan, lahum la ilal kufar, aslamtu wajhiya lillah. Aku serahkan akan darku lillahi, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah serahkan diri Islam. Islam itu pasrah, al-inqiyad. Ain qamtu lahu, aku patuh lahu bagi Allah. Ana dengan aku patuh sama. Kalau mereka enggak terima, mereka debat, katakan aslam wajhiya. Aku tunduk dan patuh sama Allah Subhanahu. Di sini disebut wajhi. Wajhi itu maknanya wajah. Wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutku. Disebut sama Rasulullah. Aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Selamat tuh. Selamat orang yang mengikuti Rasulullah itu selamat. Siapa orang yang wa man ittaba'ani? Sahabat Nabi. Itu masuk ke dalam wa man ittaba'ani. Man ini mausul mustarak. Usulnya barengan, masuk ke dalam di situ, baik laki, perempuan, budak, merdeka, mau yang kulit hitam, kulit putih, kulitnya hijau, semua masuk. Enggak ada perbedaan. Ini mau kulitnya belang, kagak masuk. Masuk kalau ngikutin Rasulullah selamat. Ini mau kulitnya hitam, mau putih, masuk ke dalam kategori wa man ittaba'ani. Itu wa man ittaba'ani, dan orang-orang mengikuti aku. Ini ada sirnya. Orang-orang yang mengikuti. Jadi yang selamat itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasul. Islam saja enggak cukup. Banyak orang Islam masuk neraka. Bahkan ada orang dekatnya Rasul masuk neraka gara-gara enggak ikutin Rasul. Karena dia ngambil sesuatu yang bukan haknya. Rasul ahli neraka. Udah parah kalau begitu. Jadi yang masuk surga, yang masuk ke dalam ridha Allah itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Begitu. Orang mengikuti Rasulullah kayak gimana? Dalam ibadahnya, dalam fardunya ngikutin Rasulullah. Ikutin fikih. Fikih itu ikutin Rasulullah. Dia ngaji fikih, jangan menghina ngaji fikih. Ngaji fikih itu ngikutin Rasul. Diatur syaratnya, rukunnya, sunnah itu ngikutin Rasulullah. Wa man ittaba'ani, dari orang-orang yang mengikuti aku. Begitu. Orang ngaji ikutin Rasul. Orang ngamalin ilmu ikutin Rasul. Ngaji itu enggak diamalin. Ngaji itu enggak diamalin, belum. Jadi ngaji plus ngamalin gitu. Kalau ngaji itu kita banyak, kitabnya berkontainer-kontainer, tapi nggak ngamalin, itu namanya toko kitab. Gitu ya. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Orang-orang dulu nggak punya kitab. Paling dibawa orang Betawi ngajinya Safinah, tahu nggak? Safinah, terus surat Al-Bulughah, kitab-kitab Melayu, itu saling gitu. Tapi mereka bisa masuk surga dan bisa masukin orang ke surga. Kenapa? Karena mengamalkan itu. Kita bukan jadi patokan. Mau kitabnya bererror kalau dia nggak ngamalin itu, agak bisa. Orang dulu kitabnya cuma Safinah atau belajar sifat 20, tapi sama itu diamali. Itu masuk ke dalam kategori wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti. Begitu. Orang-orang yang mengikuti langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti Rasulullah ada 3. Ada yang mengikuti secara khusus. Itu yang disebut jadi wali kutub. Wali besar itu orang yang mengikuti Rasulullah qadaman ala qadam setiap langkah. Seperti wali-wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Al-Imam Habib Umar bin Al-Attas, Al-Imam Abu Bakar, Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka yang mengikuti Rasulullah qadaman ala qadamin, setapak demi setapak. Sama yang terakhir itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Habib Ali Habsyi Sahib Maulid Sidudurah itu mengikuti Rasulullah luar biasa. Qadaman ala qadam. Sehingga dalam
Maulidnya itu di haul itu ketika baca manaqib, Habib Ali itu melihat sinar di kuburan Rasul di Madinah. Pas melihat itu suruh ikuti jejaknya. Itu isyarat bahwa Habib Ali itu mengikuti Rasulullah. Ya, mengikuti Rasulullah 100%. Imam Haddad begitu, Habib Abdullah bin Usaid bin Tahir begitu. Udah otomatis kalau orang mengikuti Rasulullah dalam hal apapun, dalam adat dan ibadat, maka otomatis dia akan jadi manusia pilihan. Gak perlu diminta, ya Allah jadikan saya wali kutub, gak perlu. Perlu saya jadikan saya orang soleh, gak perlu. Kalau orang udah ikut Rasul, udah jadi orang soleh. Begitu. Bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah bangun, bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah bercanda, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah minum, cara minumnya Nabi bagaimana, cara makannya Nabi gimana, begitu pelan-pelan. Itu masuk ke dalam kategori wamanit dan orang-orang yang mengikuti. Satu-satunya gerbong, satu-satunya pintu, kata Syekh Ali Al-Khawass, di akhir zaman ini kullu turuq ilallah masdud illa min tariqi Muhammad SAW. Semua jalan menuju Allah tertutup sekarang. Dulu orang dengan khusyuk nyampe ke Allah, dengan baca Quran nyampe ke Allah, dengan sholat nyampe ke Allah. Sekarang kan dengan baca zikir nyampe ke Allah, kecuali satu, lewat pintunya Rasulullah orang bisa ke Allah. Di akhir zaman ini sekarang, kalau mau nyampe ke Allah, dapat ketenangan, merasa dekat, merasa nyaman dengan Allah melalui pintu Rasulullah. Wa man ittaba'ani. Gitu. Orang dulu ibadahnya sering baca tasbih kalau malam, benar nggak? Dan malam-malam ada tasbih zikir. Tangan aku orang tasbihnya dua. Begitu tuh. Sekarang dua. Tapi kalau orang nyampe orang ibadah yang dipegang HP bukan tasbih. Orang dulu satu doang nyampe. Orang sekarang dua, dikitnya dua, begitu. Orang nyampe, gitu tuh ya. Dan asarnya orang dulu itu dipertahankan. Ini tempat ibadahnya fulan. Kayak di Hadramaut itu ditarik. Masjidnya sampai sekarang dipertahankan. Ini masjid fulan. Ini masjid di mana dulu Rasulullah hadir di sini, sahabat di sini. Sampai sekarang. Ya, keluarnya lain terus. Khalwatnya di Zawiyah Syekh dipertahankan. Orang dulu ibadahnya aja cari tempat ibadahnya, karena rohnya orang soleh itu tidak akan meninggalkan tempat dia ibadah. Ini misalnya di Betawi ini ada ini dulu rumahnya siapa nih? Di mana dia dulu waktu itu ibadahnya? Sering duduknya di mana? Di situ tuh rohnya gak bakal berpisah. Kalau pengen tabarukan sama orang soleh, dulu rumahnya di mana? Di sini. Tempat ibadahnya di mana? Di sini. Di situ tuh. Karena orang soleh itu rohnya gak akan meninggalkan tempat ibadahnya. Begitu tuh. Dulu di sini ada siapa? Di Masjid Al-Ikhlas, di Mushola Al-Ikhwan ada siapa dulu? Ikut jejaknya gitu. Jangan sampai tertutup, jangan selalu orang ya. Ditarik ada satu tiang bisa ngebetulin orang bacaan Qurannya salah. Orang lagi ngaji Quran salah dibetulin. Amat tiangnya dibetulin, salah bacanya, betulin. Di situ tulis di tiang yang betulin, bisa ngomong. Tiangnya itu bisa ngebetulin bacaan salah. Begitu tuh. Kenapa begitu? Asar. Dulunya dipakai ngaji, terus akhirnya tiang itu merekam. Begitu tuh. Orang-orang dulu tuh ya. Orang sekarang dengerin yang dengerin keroncong, jaipung, dangdut. Orang dulu Al-Quran. Tanya dah orang-orang tua di sini, zaman dulu di Betawi maghrib ngapain? Baca Yasin, baca Quran, kedengeran suaranya, kan? Asarnya kayak gitu tuh yang udah kita nggak dapetin lagi. Itu orang-orang yang masuk ke dalam kategori waman ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku itu selamat. Wa khussal wajhu bidzikri, dan dikhususkan wajah, lafaz wajah. Aslam tu wajhi, kenapa enggak jasadi, kenapa enggak nafsi? Wajah aslam tu wajhi, dan dikhususkan al-wajhu bidzikri dengan disebut li syarafihi, karena mulianya wajah. Karena mulia akhirnya dikhususkan disebut. Fa ghairu haula,
maka selain wajah itu lebih utama. Begitu artinya seluruh aslam tu wajib lahir batin, aku serahkan jiwa ragaku kepada Allah. Aslam tu wajib bukan wajah doang, aslam tu wajib. Kenapa disebut cuma wajah doang? Ini mimbar itlaqil juz wa iradatil kul. Majaznya majaz mursal kalau dalam bentuk balaghah. Majaz mursal yang itlaqil juz wa iradatil kul, yang disebutkan juz tapi dimaksud semuanya dalam ilmu balaghah. Al-Quran itu syarat dengan ilmu alat, makanya penting ngaji alat. Begitu tuh, penting ngaji alat. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad